Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kita berjumpa di channel Sapiens dengan informasi terbaru yang bisa memberikan pengetahuan yang mungkin Anda belum ketahui sebelumnya. Di dalam video kali ini, kita akan membahas tentang riwayat singkat umat manusia. Dalam riwayat umat manusia kali ini, kita akan mempetakan ke dalam 3 revolusi besar, yaitu revolusi kognitif, revolusi agrikultural, dan revolusi sains. Namun sebelum itu, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Pertama, revolusi kognitif. Manusia dalam kehidupan primitif telah hidup berjuta-juta tahun dan berdampingan dengan makhluk lainnya di muka bumi. Melakukan hal yang sama selama hidupnya seperti mencari makanan dan melakukan perkawinan. Namun di 70.000 tahun yang lalu, otak manusia merespon alam tentang beragam fenomena yang dia alami selama hidupnya. Manusia banyak belajar dari pengalaman selama melakukan rutinitas keseharian. Hal itu disebabkan karena neuron pada otak manusia lebih sensitif bila dibandingkan dengan makhluk lain atau spesies manusia yang hidup pada waktu itu. Karena manusia yang hidup pada masa itu bukan hanya manusia yang kita kenal hari ini yang disebut dengan Homo sapiens, namun ada beberapa jenis lain dari spesies manusia seperti Homo neanderthal, Denisova, Erectus, Soloensis, dan sebagainya. Namun spesies sapiens lah yang mampu beradaptasi dengan iklim dan lingkungan serta mampu belajar dengan cepat dari situasi alam yang berubah-ubah, menjadikan mereka sebagai satu-satunya spesies manusia yang bertahan hingga saat ini. Bukan hanya itu, spesies sapiens lebih cepat dalam menemukan api dan peralatan perkakas yang digunakan dalam berburu dan membantu kesehariannya. Homo sapiens memulai perjalanan hidupnya di benua Afrika bagian timur dengan berburu dan mencari bahan makanan lain seperti makhluk hidup pada umumnya. Namun karena perburuan yang selalu dilakukan oleh Homo sapiens mengakibatkan jumlah dari bahan makanan mereka habis, sehingga menyebabkan mereka melakukan perjalanan jauh melintasi benua hingga tiba di daerah Balkan. Di sana ia bertemu dengan manusia yang lain, yaitu Homo neanderthal. Selanjutnya mereka melakukan persaingan mencari kebutuhan hidupnya hingga pada akhirnya memaksa Homo sapiens untuk melakukan pemusnahan massal terhadap Neanderthal. Dan pemusnahan ini adalah genosida pertama dalam sejarah umat manusia yang dimulai oleh sapiens, nenek moyang manusia modern. Perilaku semacam ini terus mengalir dalam gen cucu sapiens berikutnya. Bahkan di masa modern saat ini, kita mudah menjumpai perilaku semacam itu hanya karena perbedaan warna kulit, bahasa, ideologi, atau bahkan bukan bagian dari kelompoknya, sampai bertikai bahkan membunuh. Kedua, revolusi agrikultural. Revolusi kedua ini dikenal sebagai revolusi agrikultural atau revolusi pertanian, di mana manusia tidak lagi melakukan perburuan seperti pada revolusi kognitif, namun melakukan domestifikasi terhadap bahan makanan mereka. Hal ini juga yang menyebabkan pola hidup yang menetap dan tidak lagi berpindah-pindah hanya karena mencari bahan makanan saja. Domestifikasi itu seperti menternakan ayam, memelihara anjing, sapi, memelihara kuda, dan sebagainya. Dan juga menanam umbi-umbian, sayuran, serta gandum sebagai kebutuhan serat dan karbohidrat mereka. Era ini berlangsung 12.000 tahun yang lalu. Revolusi ketiga adalah revolusi sains. Sains sebagaimana kita ketahui dimulai sejak 500 tahun yang lalu, sejak James Watt menemukan mesin uap yang menjadi penanda revolusi industri 1.0.
Dari sana juga, penetapan Greenwich sebagai patok waktu dunia juga dibuat untuk menyelaraskan waktu di seluruh dunia. Revolusi ini berakibat pada pesatnya teknologi dan ilmu pengetahuan yang menjadikan manusia sebagai penguasa dalam piramida ekologi. Apabila 70.000 tahun yang lalu, manusia tidak ada bedanya dengan binatang yang lain mencari makanan dengan berburu dan membunuh, maka dengan ilmu pengetahuan dan teknologi mengantarkan manusia sebagai pemuncak klasemen rantai makanan. Manusia sebagai pemimpin dunia dan mengendalikan seluruh aspek kehidupan makhluk hidup. Dan akibat daripada ini, ada banyak spesies tumbuhan dan hewan yang mengalami kepunahan hebat diakibatkan eksploitasi manusia terhadap alam yang berlebihan demi mencukupi hasrat dan kebutuhan hidup manusia yang konsumtif. Itulah tadi riwayat singkat umat manusia. Semoga saja menambah wawasan kita semua dan menjadi referensi terbaru. Dan sebelum saya mengakhiri video ini, bagi kalian yang menyukai konten semacam ini, silahkan tinggalkan jejak dengan mengisi kolom komentar berupa saran dan masukan, serta menekan jempol untuk menyukai video ini. Dan jangan lupa untuk di-subscribe dan share. Mari sama-sama kita kembangkan channel ini dan agar orang lain mendapatkan informasi yang mungkin saja mereka belum ketahui sebelumnya. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.